Maulidatul Saniyah nomor absen 18. Di sini saya sebagai bawang putih. Saya menggali Keila Anandita absen 16 sebagai bawang merah. Perkenalkan, nama saya Dinda Hasna Aisyah, nomor absen 10. Saya berperan sebagai ibu bawang merah. Perkenalkan, saya Naila Zaratunisa, nomor absen 30. Di sini saya sebagai bapak dari bawang putih. Halo semua, nama saya Diasa Nindya Putri. Saya absen 9 dan saya berperan sebagai ibu bawang putih. Saya Raisa Putra Madani, nomor absen 33, berperan sebagai nenek. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayati, nomor absen 31. Saya berperan sebagai warga biasa. Saya Raya Sekar Septajim nomor absen 34. Di sini peran saya sebagai Narama. Pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Dia memiliki paras yang cantik. Bawang Putih juga memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Ibu, ayo makan dulu. Ibu yang kuat ya, ibu harus cepat sembuh. Iya, doain ibu cepat sembuh ya Putih. Iya bu, Putih pasti doain. Putih, kamu di mana Putih? Bu bangun bu, ibu kenapa? Bu, ayah. Bu, bangun bu. Ibu, kamu duduk dulu, nah kamu lihat. Iya. Ibu kenapa bu? Bu bangun. Bu, bangun bu. Ibu bangun bu. Ayah, kenapa ibu pergi meninggalkan kita secepat ini? Ini sudah takdir anakku. Kamu yang sabar ya. Tapi ya, aku belum siap. Sudahlah Nas, ini semua sudah takdir. Kamu harus sabar, kan masih ada ayah yang menemanimu. Iya ya. Bawang merah, bentar ya. Ibu mau nganterin makanan ini ke bawang putih dulu. Oke deh Bu, aku jaga rumah ya. Iya. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bawang putih, ini Bu ada sedikit makanan buat kamu sama Bapak ya. Bu, kok repot-repot? Tidak usah sungkan. Tidak apa-apa kok. Oh, terima kasih ya Bu. Maaf merepotkan. Salam buat bawang merah. Iya, sama-sama Mas. Nanti saya salamkan ke bawang merah. Mari bu. Iya. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Sepertinya bawang putih butuh peran seorang ibu deh. Apa aku izin aja ya ke bawang putih buat menikahi ibunya bawang merah? Ayah, kenapa Iya. ngelamun? Bawang putih, sepertinya kamu butuh peran seorang ibu. Ayah khawatir jika nanti ayah sudah tiada, siapa yang akan merawatmu? Bagaimana jika ayah menikah dengan ibunya bawang merah? Apakah
kamu setuju? Kalau itu memang keputusan ayah, bawang putih setuju-setuju aja kok. Lagi pula ibu bawang merah juga baik kepadaku. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu bawang merah dan sang anak tinggal satu atap dengan bawang putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu bawang merah tampak selalu baik hati kepada bawang putih. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergi keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Iya, ayamnya lucu banget, kecil, imut. Putih, ayah izin pergi kerja keluar kota dulu ya. Kamu di rumah baik-baik sama ibu bawang merah dan bawang merah. Iya ya, ayah hati-hati ya. Iya. Paling ini ngomong. Bawang putih, kerjamu tuh cuman malas-malasan. Nih, beres-beres rumah, sapu halaman semua yang ada di sini. Iya, Bu. Putih, ingat kamu harus cuci bajuku dan jangan lupa bersihin barang-barangku hari ini. Iya, merah. Kehidupan bawang putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan bawang merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi bawang merah. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang putih pun menjadi seorang yatim piatu. Permisi. Ya, ayah udah pulang. Iya, Mas, kabar kita sih. Kali selamat datang di rumah. Putih, ayah, kenapa? Ibu merah, ada apa? Ini, ayah, kok bisa kayak gini? Mas, ini kok bisa kayak gini sih? Mas, kok bisa? Jangan tinggalin kita. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Bawang putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi, siapin makanan, bersih-bersih semua rumah dan lain sebagainya. Paham kamu? Baik, Bu. Bawang putih akan ya pergi sana. Hingga suatu hari, bawang putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik bawang merah ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju milik bawang merah. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, pasti bawang merah akan sangat marah. Di mana nih? Akhirnya ketemu. Baju yang warna merah kemana ya? Aduh, gimana nih nanti kalau hilang? Aku dimarahin sama bawang merah. Bu, maafin Putih. Putih menghanyutkan baju merah di sungai saat mencuci tadi. Apa? Dasar ceroboh. Ibu tidak mau tahu kalau baju itu belum sampai ketemu, kamu tidak jangan sampai pulang ke rumah ini. Pergi sana cari. Kasih Putih itu baju
Hari pun sudah mulai gelap, bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tidak kunjung menemukan baju bawang merah. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran warga yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat sebuah gubuk di dekat tepi ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi, Nek. Ya, siapa kamu? Saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari baju yang berwarna merah. Apakah Nenek melihatnya? Oh, baju berwarna merah itu. Ya. Tadi tersangkut di dekat buku. Padahal aku sangat menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikan bajumu, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa ya, Nek? Tinggallah beberapa hari bersamaku. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya setuju. Akhirnya bawang putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah. Nah, ayo makan terlebih dahulu, sudah waktunya makan. Oh iya, Nek. Saya tadi juga udah buatkan minum, Nek. Kamu sungguh baik, Nak. Iya. Nak, nenek sangat beruntung bertemu denganmu. Kamu sungguh baik dan berbakti kepada orang tua. Sesuai janji nenek, nenek akan mengembalikan bajumu. Dan satu lagi, nenek akan memberikan sebuah lampu kuning. Bentar ya, Nak. Nenek ambil bajunya terlebih dahulu. Ini ya, Nak. Oh, terima kasih ya, Nek. Nenek sangat menyukai begitu. Oh ya, satu laginya bentar ya. Terima kasih banyak ya, Nek. Iya, Nak, sama-sama. Kapan-kapan main ke sini lagi ya, temani nenek. Iya, Nek. Nek, Bawang Putih pulang dulu ya. Iya, hati-hati bawang putih. Iya, betul, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih meletakkan baju milik bawang merah ke kamarnya. Nek, baju kamu udah aku taruh di kamar tuh. Hei, Gembel, bawa apa kamu itu? Iya, buah apa itu? Ini labu tadi dapat dari Nenek yang ada di serbang sungai. Kita siniin, jangan merah, jangan. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Wow! Heh, Gembel, dapat dari mana kamu ini? Iya, kamu dapat dari mana buah ajaib ini? Dapat dari mana tuh? Waktu aku menyusuri sungai, aku melihat buah di sana dan di dalamnya ada nenek. Nenek itu menyuruhku untuk tinggal beberapa hari untuk mendapatkan baju merah kembali dan aku dikasih hadiah berupa labu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh bocah sialan. Baiklah, Bu. Berarti besok kamu harus pergi ke sungai itu. Baik, Bu. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana melakukan hal yang sama agar mendapatkan hadiah seperti itu. Ibu, aku izin ke sungai dulu ya. Iya, hati-hati ya, Merah.
warna merahku yang ada di sungai ini? Baju warna merah. Ya, nenek melihatnya. Nenek akan mengembalikan baju itu setelah kamu menginap di bukit ini selama seminggu. Baiklah, akan kutemani nenek selama seminggu. Selama seminggu bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus, karena dikerjakan secara asal-asalan. Nak, nenek pergi cari kayu bakar terlebih dahulu ya. Tolong bereskan bubuk ini. Apaan sih kupu kecil kumuh kayak gini aja harus dibersihin. Males banget harus bersihin kayak gini. Kotor apaan banget sih nenek itu repotin aja. Akhirnya setelah seminggu lamanya, sang nenek pun membolehkan bawang merah pulang. Nak, ini baju merahnya. Silahkan pulang. Terima kasih sudah membantu nenek ya, Nak. Bentar nek, bukankah harusnya nenek beritahu aku? Karena aku sudah menemani nenek selama seminggu. Oh, baiklah, nenek akan mengambilkannya. Apa itu saudara bawang putih? Tapi anak itu tidak sopan sekali. Nak, silahkan pilih labu kuning ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke dapur selagi mereka membuka labu tersebut. Ibu, merah. Putih, kamu masak dulu sana ke dapur. Baik, ibu kamu. Wah, dapur ini kamu milih yang besar ya? Udah aja bawa aku pilih yang besar agar kita semakin kaya raya. Pasti uangnya banyak sekali. Cepat aja kita tahu. Iya, cepat buka. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan uang, namun puluhan serangga yang mematikan. Kenapa serangga kayak gini? Gimana ini? Gak tahu, Bu. Tapi kan aku milih yang besar. Jadi itu isinya uang. Apa ini bawang merah? Ayo kita pergi. Nggak jadi kaya raya. Ibu dan bawang merah berlari karena takut oleh hewan tersebut, hingga pada akhirnya meninggalkan desa dan tak pernah terlihat lagi. Bawang putih pun kini hidup sendiri dengan semua harta ayahnya dan uang dari labu tersebut. Meskipun ia sendiri, kini ia bisa menjalani hidupnya dengan normal dan bahagia kembali.